Bunda, aku tuh anxiety, kecemasannya parah banget sampai takut banget nggak mau keluar rumah. Jadi aku juga ngalamin ini ya. Aku tuh dulu sampai mau ke kamar mandi aja takut. Mau sholat aja takut, dengerin suara cicak, dengerin suara pintu, dengerin suara jarum jam aja tuh kayak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait kecemasan ya, anxiety psikosomatis, anxiety disorder. Jadi banyak banget yang ngalamin ini. Ada nggak sih Bun hubungannya antara asam lambung GERD dan juga anxiety? Menurut saya sih ya ada. Kenapa aku bilang ada hubungannya anxiety dan juga asam lambung? Karena pikiran dan pencernaan itu berhubungan erat, dan biasanya kalau misalnya kita banyak pikiran itu bisa membuat sensasi-sensasi asam lambung ya, kita bakalan kambuh, bakalan naik lagi ya. Jadi kita tuh harus semuanya terkontrol, pikiran dikontrol, makanya dikontrol, kemudian istirahatnya juga harus diperhatikan. Nah di video kali ini sebenarnya ada yang nanya ya, tadi atas nama Siti Khadijah kalau nggak nanya. Nah, jadi tuh ada yang nanya atas nama Khadijah. Assalamualaikum Bunda, saya ngalamin anxiety dari tahun 2023, lebaran tahun kemarin. Jadi lebaran tahun kemarin itu abang ipar saya tiba-tiba meninggal mendadak gitu Bun. Jadi kejadian itu saya takut banget Bun, jadinya ke rumah mertua. Apa itu karena anxiety, trauma atau gimana ya Bun? Gimana Bun caranya biar lupa gitu Bun? Terima kasih. Nah teman-teman, jadi anxiety ini memang penyebabnya itu ya bisa dari faktor kecemasan karena trauma, ketakutan ya, ataupun mungkin ada pengalaman di masa lalu yang buat kita nggak bisa lupa ya. Jadi teman-teman, aku itu kena anxiety pada saat bapak aku pergi ya untuk selamanya. Aku tuh merasa bersalah sama diri aku sendiri. Jadi aku tuh kayak trauma gitu loh, bukan trauma apa sih, kayak menyesal gitu, kayak merasa terpukul, merasa menyesal. Kenapa sih aku bapak sakit, aku masih di Jakarta. Jadi kayak merasa di pikiran aku itu nggak bisa hilang gitu loh. Tapi kembali lagi itu pada diri kita. Jadi semua itu sudah terjadi dan itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut aku ya, kita ikhlasin, kita doain yang terbaik aja ya. Karena pada saat itu jujur aku juga itu trauma, takut, cemas, nggak mau makan, dan itu yang buat aku makin kesini makin parah anxiety-nya. Takut, mau tidur aja takut, mau kamar mandi takut ya, dengar suara cicak takut, dengar suara pintu aja kadang takut. Jadi cara-cara yang harus kita lakukan pertama itu adalah berserah diri sama Allah ya. Makanya aku tuh beli ini, aku tuh stok udah beberapa tasbih. Kenapa? Daripada aku bongong sendiri, kadang istighfar, sholawat, karena itu yang membuat aku tenang. Jadi menurut aku membantu. Senjata paling ampuh aku saat ini adalah tasbih, air wudhu, sama sejadah. Jadi dikit-dikit itu kalau misalnya lagi pikiran aku kacau, istighfar. Kalau lagi datang bulan ya, istighfar ya, sholawat ya, baca-baca apa aja yang bisa membuat kita tenang. Yang penting jangan kosong pikirannya. Nah kalau lagi sholat ya, ambil air wudhu, sholat fardu atau sholat sunat, lakukan itu. Nah kemudian kalau misalnya anxiety kita mulai kambuh, hal apa yang pertama kita lakukan? Aku nih biasanya kalau lagi di jalan, mampir dulu, minggir. Kalau lagi di motor ya, minggir dulu, kemudian selonjoran. Kadang aku tuh sambil tarik nafas, atur nafas ya. Jadi kemana-mana itu aku nggak pernah pisah sama air di botol ataupun di termos panas kecil gitu loh. Jadi air minum itu hangat terus. Di motor aku bawa, di kantor aku bawa. Sambil selonjoran, setelah itu minum, melihat kendaraan yang lewat, yang lalu. Kalau lagi di rumah, sama, aku juga duduk, selonjoran, tenangkan pikiran, tarik nafas. Jadi lakukan itu ya, sampai pikiran kita tenang. Kemudian setelah itu minum air putih. Setelah minum air putih, udah enakan nih biasanya aku makan. Jangan sampai perut kita juga kosong. Itu nanti bakal membuat kita asam lambungnya kumat lagi, naik lagi, ada sensasi lagi. Jadi jangan sampai itu terjadi.
Nah kalau misalnya udah ngelakuin itu, yang kedua adalah aku tuh harus aktivitas, harus kerja, mau ngerjain apa aja. Jadi agar pikiran tadi ya, yang negatif tadi atau yang cemas tadi, fokus di hal-hal yang kita lakukan. Misalnya aku lagi ngetik naskah apa, aku misalnya lagi ngerjain apa, jadi fokus, pikiran aku tuh fokus ke sini, jangan sampai kemana-mana, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ngalamin cemas, anxiety, jangan duduk diam dan jangan menyendiri. Kalau kita makin diam, makin menyendiri, itu bakalan menjadi-jadi ya. Tadinya mungkin pikiran kita baru nyampe di B, udah di D, F, atau sampai bahkan udah di Z. Ini pikiran itu jalan ya, jalan. Aduh, aku takut nih, seakan-akan akan terjadi bencana sama diri kita atau sama keluarga kita. Karena itu, aduh gimana nih, aku tuh kadang suka ketok sendiri, aduh aku kenapa ya, kadang suka, masya Allah ya, kadang sambil ngaca. Dan aura wajah kita itu kalau kena kecemasan itu kayak orang terintimidasi, kayak orang stres, kayak orang gak waras ya. Aku tuh kadang, aduh aku kenapa ya, kadang suka nyubit pipi aku, kadang kayak dingin gak sih, aku tuh kadang suka gitu. Nah jadi lakukan itu ya, tenangkan pikiran, kemudian kerja ya, ngelakuin pekerjaan, jadi fokus sama pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harus melakukan olahraga. Dengan olahraga kita itu bakal menumbuhkan semangat kita, jadi aura-aura positif kita itu bakalan keluar. Habis olahraga itu badan kita bakal segar. Jadi wajib banget olahraga, kalau bisa 2 kali sehari. Pada saat itu aku tuh olahraganya pagi sore. Kalau pagi hanya stretching, kemudian treadmill kecil ya. Biasanya aku jalan ya. Aku tuh sampai download namanya pedometer untuk menghitung langkah. Jadi setiap pagi tuh aku jalan paling kecil 5.000, bahkan pernah 10.000 sehari. Dan itu aku lakuin sampai berhari-hari, sampai benar-benar sensasi kecemasan itu hilang. Jadi kalau aku nih teman-teman lagi di kantor ataupun lagi di rumah, tiba-tiba anxiety aku kambuh, cemas aku kambuh, aku tuh langsung turun, naik lift. Kalau di kantor naik lift, kadang aku nanya temanku, ada yang mau nitip nggak, aku mau ke warung misalnya, ada yang mau gorengan. Jadi aku tuh cuma jalan beliin mereka, padahal aku nggak makan gorengan, beliin, ngobrol sama abang-abang gorengan sambil ngelihat kendaraan yang lewat. Nyampe di kantor itu udah enak lagi, anxiety itu, kecemasan itu udah hilang. Itu menurut aku hal-hal yang kecil tapi bisa membuat aku lebih tenang, bermanfaat buat diri aku. Jadi kalian boleh juga coba ya. Kemudian pikirannya juga harus ditenangkan ya, jangan kemana-mana, dan istirahatnya yang cukup, jangan begadang. Waktu istirahat, jangan telat makan. Dan yang paling aku sarankan adalah lakukan yoga ataupun relaksasi. Dengan melakukan relaksasi, badan kita bakal lebih enak, pikiran kita bakal lebih tenang. Konsumsilah air tajin. Air tajin itu bagus banget ya untuk pencernaan, bisa menenangkan pikiran kita, bisa ditambah gula aren atau ditambah madu. Apalagi kalau misalnya kalian lagi pikirannya kemana-mana, lagi susah tidur ataupun lagi sembelit ya, air tajin itu bagus banget, bisa meredakan sensasi tersebut. Kemudian selanjutnya hindari kayak minuman alkohol ya, kafein, soda, itu harus dihindari ya, karena kalau misalnya asam lambung kita naik, itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi. Dan kalau bisa misalnya ya, aku tuh nggak tenang bun ya, aku tuh biasanya kalau di malam hari sering banget dengerin ruqyah ataupun mungkin kayak suara-suara air, itu enak banget, jadi membuat aku nyenyak tidur, pikiran aku jadi lebih tenang. Kalau misalnya aku nggak mampan bun, ya udah lakukan cara-cara yang lain, lakukan hobi kalian, ataupun jangan menyendiri ya, cerita, ngobrol sama orang terdekat, sama istri, sama suami, sama anak, atau sama ibu, sama orang tua, orang-orang terdekat kita. Jadi cerita apa aja ya, tapi jangan cerita yang seram-seram, itu bisa membuat kita lebih tenang. Selain itu juga biasanya kan kita pengen banget kayak menyendiri, me time ya. Aku tuh kalau lagi kena anxiety teman-teman, aku mandinya pakai air hangat ya, air hangat. Jadi masak air panas ya, rebus sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, tetesin dengan minyak kayu putih ya, ataupun minyak aromaterapi, hirup uapnya. Jadi tuh kayak lega gitu ya di
sampai ke dada itu kayak lega banget, kepala juga rasanya kayak ringan, enak kan, jadi agar nggak pusing, nggak stres. Nah setelah airnya som-som kuku itu mandi, jadi kayak mandi itu kayak enakan di badan. Jadi kalau badan kita enakan, pikiran udah tenang, itu nanti bakalan hilang juga sensasi anxiety-nya. Kemudian jangan begadang, dan pada saat mau tidur malam, aku itu wajib banget melakukan yoga kualitas tidur ya. Untuk yoga dari aku ada ya, cuman mungkin karena ruangan aku kecil ya, di rumah Jakarta tuh aku ngontrak ya, jadi ruangan aku kecil untuk yoga ataupun untuk olahraga itu nggak mencukupi, kecuali di Serang ya, itu luas, jadi ya bisa. Jadi kalau misalnya kalian pengen contoh yoga aku, olahraga aku boleh, tapi kalau misalnya yoga-yoga yang lain yang lebih bagus juga boleh, banyak di YouTube ya, menyediakan banyak banget video-video yang bermanfaat terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Jadi kita itu boleh searching, atau mungkin kalian bisa lihat motivator-motivator yang lainnya ya. Kemudian kalau misalnya udah ngelakuin nih semua hal tersebut, udah ngelakuin, udah yoga, udah relaksasi, udah minum obat ini ya, udah makan sering porsi kecil, udah lakukan hobi, udah olahraga, tapi masih cemas aja, apa yang harus kita lakukan? Ke dokter ya, nggak ada masalah. Aku tuh nggak ke dokter karena kata dokter aku nanti kamu ketergantungan, jadi mendingan usahain dulu diri sendiri ya, tuntasin dulu nih masalah dengan diri kamu sendiri. Yang kedua masalah dengan orang lain. Yang ketiga harus berserah diri, ikhtiar. Kalau semuanya itu udah dilakuin, udah diterapkan, udah dijalankan, perlahan-lahan itu akan membaik. Intinya kita tuh biasanya kurang bersyukur, bawaannya ngeluh aja terus, lihat orang lain kayak gini pengen juga. Jadi nggak boleh teman-teman ya, harus bersyukur. Jadi semua itu udah ada porsinya, dan Allah itu sudah mengatur semuanya. Jadi kalau misalnya keinginan kita tidak sesuai, ya jangan marah, berarti usaha kita masih harus lebih keras lagi. Aku tuh ya pengen banget ini, pengen itu nanti bakalan terwujud kalau usaha kita, doa kita udah maksimal. Jadi udah legowo, lillahi ta'ala, pasrahkan aja, yang penting kita udah ikhtiar. Aku sih biasanya ya udah gitu, yang penting aku udah berusaha, ini kita ikhtiar, percaya sama Allah, percaya sama Tuhan kita, begitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan yang bertanya, semoga lekas sembuh. Intinya bebasin aja ya, semua itu sudah jalannya. Positive thinking, lakukan hal yang menyenangkan, lakukan hobi kalian, dan fokus ke masa depan yang lebih baik ya, agar kita tuh nggak cemas-cemas. Masa kamu orang-orang udah pada punya ini ya, kamu masih mikir aja itu kapan sembuhnya. Kalau kamu masih terus-terusan mikirin hal-hal yang di masa lalu, itu kamu gak bakal berkembang, dan penyakit itu akan terus bersarang sama tubuh kamu. Jadi ayo bangkit ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Terima kasih yang udah bertanya, dan terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.